warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, di sini kami akan menjelaskan mengenai revitalisasi TPA Sukawinatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fitriani Aka Putri, Genta Rukmana Putra, Kevin Mana Kristi, Muhammad Fauzi Saparudin, Muhammad Andika Wahyudi, dan yang terakhir Yuli Purnama. Kota Palembang merupakan daerah yang mengalami permasalahan sampah, terutama tempat pembuangan akhir atau TPA. Habisnya umur pakai TPA, keterbatasan lahan untuk penggunaan TPA menjadi masalah yang timbul di kota ini. Dengan demikian, diperlukannya suatu upaya atau terobosan pengelolaan sampah yang efektif dalam rangka meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah semaksimal mungkin. Salah satu TPA yang ada di Kota Palembang yaitu TPA Sukawinatan, yang dimana TPA Sukawinatan ini terletak di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, dengan luas kurang lebih 25 hektar. TPA ini sudah beroperasi dari tahun 1994 hingga sekarang. Namun untuk saat ini, tumpukan sampah yang ada di TPA Sukawinatan ini sudah mencapai over capacity. Karena TPA Sukawinatan ini hanya sekedar difungsikan sebagai wadah menampung sampah tanpa dilengkapi sarana dan fasilitas dalam mengelolanya, sehingga antara sampah organik dan anorganik itu tidak terpisah. Baik, selanjutnya kita akan masuk terhadap apa yang melatar belakangi tim kami untuk melakukan penelitian di Sukawinatan tersebut. Kita lihat dari sisi sampah itu sendiri. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Saat ini semakin banyak mobilitas manusia, maka potensi untuk menimbulkan sampah itu akan semakin banyak. Saat ini pengelolaan sampah sebagian besar di kota-kota masih menimbulkan permasalahan yang sulit dikendalikan, seperti baunya yang mengganggu masyarakat, ada juga pencemaran udara dan juga pencemaran air. Permasalahan sampah tersebut semakin kompleks dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaannya. Penyelenggaraan pengelolaan sampah, terkhususnya di Sukawinatan, TPA Sukawinatan ini masih belum optimal karena masih menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti timbulnya bau, pencemaran udara, dan pencemaran air. Karena kuantitasnya yang semakin meningkat, ini akan menjadi sumber yang potensial permasalahan baru dengan adanya sampah ini. Sedangkan menurut Undang-Undang tahun 2008 nomor 18 tentang pengelolaan sampah, tempat pengelolaan akhir merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Dapat kita artikan bahwasanya sampah di TPA itu diharapkan dapat dilebur, dapat dikelola tanpa menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia. Sehingga kontradiktif antara pengelolaan sampah yang ada di Sukawinatan dan juga harapan masyarakat, sehingga ini berpotensi untuk menyebabkan permasalahan baru di masyarakat. Maka TPA Sukawinatan ini menurut kami perlu untuk dilakukan tindak lanjut. Revitalisasi sendiri sering diartikan sebagai salah satu upaya dalam mengelola dan juga mengembangkan vitalitas yang baru ataupun vitalitas yang telah ada. Dalam melaksanakan revitalisasi sendiri diperlukan partisipasi dan juga peran aktif dari berbagai aktor seperti pemerintah dan juga masyarakat di sekitar kawasan. Revitalisasi ini sendiri juga tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas dari penggunaan lahan tersebut. Fokus utama pada struktur manajemen revitalisasi ini sendiri harus dikelola dengan baik dan juga benar oleh aktor-aktor yang berkompeten, serta polanya harus mengikuti perubahan-perubahan sehingga dalam melakukan revitalisasi ini dapat mengacu pada program pembangunan. Proses revitalisasi sebuah kawasan dapat meliputi aspek fisik, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Nah, pendekatan yang biasanya digunakan dalam melakukan revitalisasi ini haruslah dapat mengenali dan juga memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan tersebut. Sehingga revitalisasi ini sendiri dapat diartikan sebagai pendekatan dalam meningkatkan vitalitas suatu kawasan yang meliputi penataan kembali lahan dan juga bangunan. Yang kedua, renovasi kawasan maupun bangunan-bangunan yang ada sehingga dapat dikembangkan nilai ekonomis dan juga nilai sosialnya. Yang ketiga, rehabilitasi terhadap lingkungan hidup. Dan yang terakhir terkait dengan peningkatan kualitas dan juga pemanfaatan lahan dan juga bangunannya.
Baiklah, selanjutnya di sini terdapat analisis keadaan yang ada di sekitar TPA Sukunatan Kota Palembang, yang dimana paradigma terkait pengelolaan sampah ini adalah kumpul, angkut, dan buang. Begitupun yang dilakukan oleh pihak pengelola dari TPA Sukunatan ini, sehingga cenderung kelihatan kurang memberikan perhatian serius, yang dimana hal ini juga menyebabkan munculnya kasus-kasus kegagalan dalam pengelolaan di TPA ini. Salah satunya adalah TPA Sukunatan ini masih menggunakan sistem open dumping. Sistem pembuangan open dumping sendiri merupakan sistem pembuangan yang paling sederhana, yang dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut dan secara standar pengelola sampah. Sistem ini sebenarnya tidak diberlakukan lagi karena akan banyak menimbulkan persoalan, mulai dari kontaminasi air tanah oleh air lindi, bau yang mengganggu lingkungan, ceceran sampah, hingga asap akibat proses pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Namun pengelola TPA Sukunatan di sini tampaknya beranggapan bahwa TPA yang dipunyainya dapat menyelesaikan semua persoalan dengan tanpa harus memberikan perhatian yang proporsional terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang ada di sana. Padahal pemikiran tersebut dapat membuat TPA ini menjadi bom waktu. Dapat dilihat dari beberapa dokumentasi yang kami ambil secara langsung di lokasi, yang dimana tumpukan sampah di TPA Sukunatan ini sudah menggunung karena sampah di sana tidak ditangani dengan tepat dan hanya diratakan dengan menggunakan bulldozer dan dipilah secara manual oleh para pemulung yang berasal dari masyarakat sekitar guna dijual ke pengepul, dan tidak adanya proses pengelolaan sampah lebih lanjut secara optimal dari pengelola. Selain itu, lingkungan sekitar TPA Sukunatan juga terdapat rumah-rumah penduduk yang sebagian besar adalah pendatang dari luar kota. Dekatnya jarak rumah penduduk dengan lahan TPA tentu saja akan menimbulkan dampak lingkungan yang tidak sehat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 24, pemroses sampah, pemerintah daerah wajib: 1. Menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. 2. Adanya proses akhir yang dilakukan sesuai prosedur teknis pengoperasian TPA dengan sistem lahan urung terkendali atau control landfill, ataupun juga menggunakan sistem lahan sanitary landfill sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan sampah di TPA Sukunatan ini belum bisa dikatakan sesuai peraturan daerah yang berlaku, karena TPA Sukunatan masih menggunakan sistem open dumping yang sangat tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan, dan belum bisa dikatakan baik dari segi kesiapan sarana dan prasarana maupun teknologi dalam pengelolaan guna menanggulangi sampah yang sudah overload. Solusi penambahan fasilitas di TPA Sukawenatan, Kota Palembang. Menurut kami, penambahan fasilitas ini diperlukan karena kondisi di TPA Sukawenatan sudah dapat dikatakan sudah over capacity atau overload, sehingga dalam menjalankan operasinya berdasarkan peraturan daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 25 dijelaskan bahwa tempat pembuangan akhir harus memiliki beberapa fasilitas yang harus dipenuhi, yaitu fasilitas dasar seperti jalan masuk, kantor, saluran drainase, dan juga pagar. Fasilitas perlindungan lingkungan seperti lapisan kedap air, pengumpul pengolahan lindi, ventilasi gas, daerah penyangga, dan tanah penutup. Fasilitas operasi seperti alat besar dan juga truk pengangkut sampah, dan juga fasilitas penunjang seperti jembatan timbang, fasilitas air bersih, listrik, dan bengkel dan hanggar. Nah, berikut solusi yang kami berikan untuk pengelola TPA Sukawenatan Kota Palembang. Yang pertama itu penambahan fasilitas dasar, seperti kita lihat bersama pada jalan masuk TPA Sukawenatan masih dikatakan tidak layak karena jalan yang berlubang. Selanjutnya penambahan fasilitas seperti perlindungan lingkungan, seperti meningkatkan perlindungan lingkungan dengan memberikan lapisan-lapisan kedap air sehingga tidak menyebarkan pencemaran lingkungan akibat air yang dihasilkan oleh sampah. Selanjutnya penambahan fasilitas operasi. Pengelola boleh menambahkan inovasi-inovasi baru seperti pengelolaan tempat sampah dan juga fasilitas operasi teknologi yang digunakan. Selanjutnya penambahan fasilitas penunjang seperti fasilitas untuk karyawan, yang mana membuat karyawan dapat lebih nyaman dan juga mempermudah pengelolaannya. Solusi yang dapat diusulkan kepada pihak UPTD TPA Sukawenatan adalah adanya peralihan dengan menggunakan sistem landfill mining, yang dimana sistem landfill mining adalah penambangan lahan uruk zona
tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali, sehingga memperpanjang masa pelayanan TPA Sukawinatan dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya. Selain itu, dengan penerapan landfill mining akan menghasilkan material dari hasil penambangan setelah digali dan dilakukan pretreatment, seperti adanya proses penyaringan terhadap material tanah yang dapat dimanfaatkan untuk tanah penutup zona atau cover soil. Selain itu, solusi kedua adalah pengoptimalisasi sistem composting, baik dengan penambahan lahan, pengomposan, ataupun penambahan SDM yang nantinya akan membantu dalam proses pengomposan ini. Mengingat dari adanya penerapan landfill mining, akan ada proses pengayakan dan pemilihan sampah yang dilakukan dari hasil pretreatment, sehingga dari adanya sistem seperti ini akan lebih mempermudah dalam melakukan pengomposan. Ketiga, pemanfaatan sampah menjadi recovery energi dengan memanfaatkan gas metan untuk menggerakkan turbin sebagai bahan bakar alternatif. Adanya pembangunan TPS dengan menggunakan konsep 3R, dengan penerapan sistem 3R yang berada di TPS tersebar di Kota Palembang, dengan penerapan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos yang nantinya akan langsung digunakan ataupun dijual di sekitar. Hal ini juga akan berdampak juga terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA, sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah yang ada di TPA Sukawinatan. Baiklah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang penempatan fasilitas-fasilitas yang telah kami tawarkan di TPA Sukawinatan. Fasilitas-fasilitas yang kami tawarkan nantinya akan diletakkan di sebelah kantor UPTD TPA Sukawinatan ataupun di area kosong lahan di sekitar TPA Sukawinatan. Hal ini bertujuan agar lahan-lahan kosong tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan juga benar oleh pengelolaan TPA Sukawinatan, serta memiliki jangkauan yang dekat dengan TPA Sukawinatan sehingga akses untuk ke fasilitas tersebut bisa dijangkau oleh petugas yang ada di TPA Sukawinatan. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan kami sebelumnya bahwasanya pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan masih menggunakan sistem pembuangan paling sederhana yang seharusnya tidak lagi digunakan, yang dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa pemrosesan lebih lanjut, sehingga dari permasalahan tersebut diperlukan adanya penambahan fasilitas baik fisik maupun non-fisik. Dengan penambahan fasilitas yang telah kami tawarkan, kami yakin permasalahan pada pengelolaan sampah di TPA Sukawinatan dapat diatasi seiring dengan komitmen pemerintah dan juga masyarakat untuk mengimplementasikannya.